Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alinda Dwi Aryati dengan NIM A1C322012. Saya dari kelas reguler B angkatan 2022. Jelaskan pengertian integritas iman, ilmu, dan amal. Integritas iman, ilmu, dan amal adalah konsep yang menunjukkan pentingnya menyatukan tiga hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Iman merujuk pada keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan dan ajaran agama. Ilmu merujuk pada pengetahuan dan pemahaman tentang dunia dan kehidupan, termasuk pengetahuan tentang agama. Amal merujuk pada tindakan yang dilakukan berdasarkan iman dan ilmu yang dimiliki. Integritas iman, ilmu, dan amal mengacu pada cara hidup yang menghubungkan keyakinan kepada Tuhan, pengetahuan tentang dunia dan kehidupan, dan tindakan yang sesuai dengan ajaran agama. Hal ini bertujuan untuk mencapai keselarasan dan kebahagiaan dalam hidup. Integritas iman dan ilmu dan amal dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, dan lain-lain. Dalam konteks pendidikan, integritas iman, ilmu, dan amal dapat membantu siswa untuk menjadi individu yang berakhlak baik, memiliki pengetahuan yang luas, dan berpegang teguh pada keyakinan agamanya. Dalam konteks pekerjaan, integritas iman, ilmu, dan amal dapat membantu individu untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Yang kedua itu, jelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Hubungan antara Islam dan budaya bisa berbeda-beda tergantung pada konteks dan wilayah geografisnya. Namun, secara umum Islam tidak terlepas dari pengaruh budaya tempat agama tersebut tersebar sebagai agama yang memiliki umat yang tersebar di seluruh dunia. Islam terus mengalami adaptasi dengan budaya-budaya lokal yang berbeda. Sebagai contoh, di Indonesia, Islam memiliki corak budaya yang khas dan berbeda dengan Islam yang berkembang di Timur Tengah. Tentang alasan mengapa Islam dianggap tertinggal dalam teknologi, banyak faktor yang mempengaruhinya. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama itu adanya kurangnya dukungan dari pemerintah. Pemerintah di negara-negara muslim masih kurang memberikan dukungan yang memadai dalam pembangunan teknologi. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada teknologi yang dikembangkan oleh negara-negara barat. Yang kedua itu kurangnya inovasi. Kultur inovasi di kalangan umat muslim masih terbilang rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya pengetahuan tentang teknologi modern, kurangnya dana untuk riset dan pengembangan, serta kurangnya dukungan untuk startup teknologi. Yang ketiga itu ada ketertinggalan kependidikan. Pendidikan di negara-negara muslim masih banyak tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini menyebabkan kurangnya tenaga ahli dalam bidang teknologi. Yang keempat itu ada konflik dan ketidakstabilan. Beberapa negara muslim mengalami konflik dan ketidakpastian bilangan politik yang menyebabkan kurangnya dukungan dan pengembangan teknologi. Tidak dapat dipengaruhi bahwa Islam memiliki sejarah yang gemilang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa kejayaannya, umat muslim merupakan pemimpin dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Hal yang menunjukkan bahwa Islam dan teknologi tidaklah saling bertentangan, dan bahkan sebaliknya Islam memiliki potensi untuk memajukan teknologi jika dikelola dengan baik dan benar. Yang ketiga itu ada jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam sejarah umat atau masyarakat madani. Konsep Islam dalam kesejahteraan umat masyarakat madani adalah tentang menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan damai berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
Konsep ini berasal dari ide bahwa Islam bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang cara hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Masyarakat madani dalam Islam adalah masyarakat yang terbuka, toleran, dan inklusif. Masyarakat ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan keseimbangan. Masyarakat madani juga berusaha untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Beberapa aspek kunci dari konsep ini adalah keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak diskriminatif. Kerjasama masyarakat madani didasarkan pada kerjasama dengan saling membantu. Hal ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai solidaritas dan perasaan dalam Islam. Keseimbangan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mampu menciptakan keseimbangan dalam kehidupannya. Keterbukaan. Islam mengajarkan pentingnya keterbukaan dan toleransi dalam berinteraksi dengan orang lain. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan dan tidak diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Yang kelima, ada dalam konsep Islam dalam kesejahteraan umat masyarakat madani, Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai cara hidup yang dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Yang keempat itu adalah, menurut Anda, sudah sejalankah Islam dan kebangsaan di Indonesia? Sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan negara yang beragama. Oleh karena itu, Islam dan kebangsaan dapat dikatakan sudah sejalan di Indonesia. Islam telah menjadi agama mayoritas di Indonesia dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Namun, Indonesia juga memiliki keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa yang sangat kaya, sehingga perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan dan pluralisme. Sejauh mana keberhasilan implementasi nilai-nilai ini dalam praktik kehidupan di Indonesia masih perlu terus diperjuangkan dan ditingkatkan. Permasalahan seperti intoleransi, diskriminasi, dan polarisasi masih menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencapai keselarasan antara Islam dan kebangsaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Yang terakhir itu ada, jelaskan pendapat singkat Anda pentingnya seorang muslim mempelajari agamanya. Sebagai agama yang diakui oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, mempelajari agama Islam memiliki banyak manfaat dan kepentingan bagi seorang muslim. Pertama, mempelajari agama Islam dapat meningkatkan pemahaman dan keimanan seseorang terhadap ajaran-ajaran agama, sehingga dapat membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Yang kedua itu ada, mempelajari agama Islam dapat membantu seseorang dalam menjalankan ibadah dan akhlak yang benar, serta memahami prinsip-prinsip dasar dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, mempelajari agama Islam juga dapat memberikan pandangan dan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah-masalah sosial dan kehidupan yang kompleks, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam menghadapinya. Keempat itu, mempelajari agama Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap keberagaman budaya, suku, bangsa yang ada di Indonesia, sehingga dapat membantu memupuk nilai-nilai kebinekaan dan menghindari dari konflik yang disebabkan oleh perbedaan. Oleh karena itu,
Penting bagi seseorang muslim untuk mempelajari agama Islam agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik, menjadi muslim yang berkualitas, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.